Untuk kali ini dia pernah janji untuk nanti ketika subscriber gue udah nyampe 500 dia mau bikin konten lagi. Itu sih di belakang kamera dia bilang. Dan karena dia sibuk sampai sekarang baru bikin kontennya. Sekarang itu skip. Oke, makasih ya untuk kalian yang udah subscribe juga, yang udah nonton, yang udah support selama ini. Jangan lupa terus tonton, jangan lupa terus di share ya videonya. Terima kasih, pokoknya kalian hebat. Dan untuk kali ini kita akan bahas pelakor. Waduh, gue udah minta beberapa kepada temen gue meminta pendapat mereka tentang pelakor itu apa? Jeng. Nah, ada beberapa dan gue akan bacain sama dia nanti juga. Kita akan bahas tentang pendapat mereka, apakah setuju atau enggak. Yang pertama nih, katanya gini nih, menurut aku ya jadi pelakor itu tidak dibenarkan sama sekali. Tidak dibenarkan sama sekali. Karena secara gak langsung si pelakor tuh jadi perebut kebahagiaan. Belum tentu bahagia juga sih. Sama ketentraman hidup orang lain. Mau itu pelakornya ataupun laki-lakinya, dua-duanya salah. Pertama, kalau laki-lakinya bisa menjaga diri, menahan diri, dan bersyukur dengan pasangannya. Pertama, kalau laki-lakinya bisa menjaga diri, menahan diri, dan bersyukur dengan pasangannya, saat ini gak akan sampai kegoda sama pelakor. Kalaupun suka sama wanita lain, minta izin lah sama istri. Gimana sih? Minta izin lah sama istrinya buat nikah lagi. Dan apa tujuannya mau nikah lagi itu? Apakah ibadah atau cuma nafsu sesaat? Kedua, pelakor pasti banget pelakor tuh salah satunya udah suami orang. Iya sih. Nah, kalau laki benar perebut laki orang. Misalkan kalau udah sah itu benar-benar laki orang Gitu. Kalau belum sah bisa jadi laki, bisa Kalau ceweknya ngerti agama, pastilah bakal menghindari jadi seorang pelakor dan gak mau dijadiin simpenan orang. Kecuali kalau si laki-lakinya banyak duit ya. Terus ridho ikhlas di madu. Kalau mau milikin cowoknya, pikirin buat jadi istri kedua aja, gak usah jadi pelakor supaya nantinya gak akan ada judge macam-macam dari masyarakat. Jadi kalau menurut dia itu jadi pelakor itu salah, kecuali kalau si lakinya minta izin ke si istri yang pertama, misalkan dia udah nikah nih. Nah terus mau diizin lah mau nikah lagi karena misalkan nafsu, mungkin sih. Karena ibadah atau apalah gitu. Jadi dia ngasih 2 syarat jadi pelakor ya. dua pilihan lah agar kan gini, kesan pelakor itu negatif ya. Nah agar menjadi positif dia ngasih 2 saran. Yang pertama ya minta izin, yang kedua ridho menjadi istri kedua. Gimana menurut lu? Sebenarnya itu sama-sama aja gitu kan. Intinya menjadi istri yang kedua. Iya. Tapi kalau tanggapan mengenai pelakor yang harus minta izin ke istri yang pertama, itu namanya bukan pelakor. Itu tuh ridho ikhlas lillahi ta'ala dan ridho dijadikan istri yang kedua gitu. Sedangkan pelakor emang direbut gitu kan. Iya. Yang kedua, katanya orang yang mencinta dengan cara merenggut kebahagiaan orang lain, yang menaruh harapan besar kepada orang yang jelas-jelas bukan miliknya, itu adalah pelakor. Jadi dia kayak ngasih definisi. Jadi intinya itu ya. Nah ada tambahannya katanya. Jodoh adalah cerminan dari diri kita sendiri. Jika kamu bangga merebut suami orang lain, mungkin Tuhan berusaha menunjukkan bahwa dia sama busuknya seperti kamu. Yang tentu saja tidak layak untuk terus hidup bersama lagi. Ya ini lebih ke curhat gitu ya, kayak menurut lo gimana tuh? Lebih ke emang
Jadi si pelakor tuh merupakan suatu makhluk yang memang merenggut kebahagiaan si cewek atau istrinya yang diambil gitu kan. Terus mencerminkan juga si pelakor sama si laki-laki yang direbutnya tuh emang gak jauh beda gitu. Iya sih. Karena jodoh kita adalah cerminan hidup kita gitu. Oke, next nih yang ketiga nih katanya. Pelakor orang yang merebut sesuatu kebahagiaan orang lain. Kayaknya sama nih, kayak ada di Google nggak sih ini pelakor? Kayaknya sama dari tadi urutannya adalah ini. Kayaknya sekarang di Google definisi pelakor. Kayaknya sih gitu. Lagi ya, pelakor orang yang merebut sesuatu kebahagiaan orang lain seperti pacar orang. Pelakor itu ada karena pelakor itu ada karena bersama orang yang serakah. Ada bersama orang yang serakah. Jika tidak ada pelakor, maka tidak ada manusia yang serakah. Tentu juga sih serakah itu banyak definisi. Serakah itu bisa diambil dari beberapa tingkah laku yang dilakukan. Sudah diberi satu, malah nambah lagi. Terus minta maaf, bilangnya hilaf. Tolong nih ini. Siapa tuh? Tolong dikondisikan kawan. Benar. Inti ini lebih ke si laki-lakinya gitu. Yang serakah gitu, gak cukup satu gitu. Ya kalau menurut gue sih gini, kalau belum nikah ya bebas gitu. Membenarkan perselingkuhan. Enggak. Maksudnya gini. Membenarkan perselingkuhan. Kalau belum nikah nih ya, bisa dianggap kita itu lagi mencari seseorang yang benar-benar tepat buat kita gitu. Ini bener kan? Siap. Kecuali kalau udah nikah ya udah satu aja gitu. Kecuali juga misalkan jadi ada orang lain ada orang lain misalkan yang udah nikah nih, terus misalkan si suaminya minta pengen nikah lagi, terus minta izin ke istrinya dan dibolehin, ya udah. Iya. Tapi kalau gue sendiri sih gue setia ya, cukup setia. Jadi secara tidak langsung membenarkan jika kita sedang mencari jodoh dalam kurung pacaran ya, kita boleh memilih mana. Secara tidak langsung mengatakan bahwa membolehkan mencari 1, 2, 3 ya. Dia dikasih jalan nih. Untung gak ada pacarnya nih, biasanya di belakang ada nih. Nih next. Menurut orang mah pelakor teh kan perebut laki orang. Menurut orang mah anu jadi pelakor teh salah kabeh. Oke. Soalna si pelakor moal asup ke kahirupan lalaki, lamun lalakina teu muka hate. Ya siap. Jadi aya 2 keterlibatan antara si lalakina jeung si awewena. Jeung urang teu bisa nyalahkeun awewe anu jadi pelakor. Kadang lalaki anu ngaku masih single padahal manehna geus boga double. Jadi intinya dia tuh tidak menyalahkan sepenuhnya si perempuan yang menjadi pelakor itu. Jadi semisalkan si perempuan itu mendekati seorang laki-laki tapi si laki-lakinya tidak membuka hati, nah dia juga nggak akan jadi pelakor. Nah si laki-laki ini membuka hatinya kepada si cewek pelakor ini, otomatis ada keterkaitan di antara si pelakor sama si laki-laki ini dan saling berhubungan. Selain itu juga beliau mengatakan banyak sekarang ya laki-laki yang mengatakan dirinya tuh single, belum punya istri, belum punya semisalkan anak belum punya masih pacar. Single sendiri. Single. Tapi sebenarnya dia tuh punya istri dan juga bahkan punya anak gitu. Jadi banyak laki-laki yang berbohong kepada perempuan. Gak boleh itu teh, kasihan perempuan tuh harus dijaga, bukan sakit. Lanjut. Next. Menurut saya pelakor itu perempuan rata-rata ya nyaris semuanya karena pengen harta laki-laki. Istilahnya mereka rela mengorbankan harga diri demi kebutuhan hidup mewah. Paling sekitar 20%. Bukan rata resmi data dari saya. Cuma diri sendiri membuktikan. Oke. Barulah mereka benar
mencintai pasangan orang lain. Contoh karena sering bersama, terus mereka saling mencintai dari dulu, tapi keduluan yang lain. Oh, iya. Kalau yang ini mereka rela mengorbankan hatinya, WK. Atau ada juga beberapa yang emang melakorin gara-gara pengen balas dendam atau ada masalah tertentu. Mantap. Dan ya mau itu karena sayang, saling cinta karena harta, atau terpaksa merebut milik orang lain. Itu tidak benar. Mempunyai hati ya sama semuanya. Sekuatnya perempuan tetap saja sakit hati. Hukum alam itu berlaku loh. Jadi ya begitulah, sangat-sangat tidak apa ya, pokoknya nggak baik deh jadi pelakor. Apalagi kalau pelakor yang lebih galak dari istrinya. Oke, jadi ada mungkin 3 poin ya. Menurut gue sih ada 3 poin gitu. Yang pertama tadi dia bilang bahwa pelakor itu gara-gara matre, suka harta om-om biasanya kan. Bayarin kontrakan gitu ya gitu. Bayarin iPhone om. Kan tinggal telepon om gitulah. Yang kedua balas dendam sih. Ada balas dendam lah. Mungkin di SMA-nya mungkin pernah disakitin, terus ketika dia udah tahu udah nikah sama orang lain, gue rebut aja lakinya gitu. Nah, yang ketiga sih lebih ke awas gitu buat para pelakor nih lebih ke peringatan bahwa karma itu ada. Karma itu is real. Waduh. Karma is real. Karma itu ada gitu sih menurut gua gitu. Dan dia kan tadi udah nyebutin fakta nih. Artinya fakta udah ada data dong. Dan ini menurut dia kan. Menurut survei diri sendiri, cuma bahkan ya survei mungkin dia lihat gitu dalam kehidupan lingkungannya mungkin gini. Ada temannya mungkin atau apa lagi. Wow, serius sekali konten ini. Oke, next nih, ini paling panjang, wah ini kayaknya bikin artikel nih kayaknya tentang pelakor. Serius? Karena terbiasa membuat artikel atau esai. Iya. Ini teman gue nih emang best lah buat lu lah. Buat lo yang ngetik ini. Lo punya waktu men. Pelakor ya gitu. Okay. Pelakor ya. Mungkin harus tahu dulu apa arti itu pelakor. Pelakor singkatan dari bener ya berarti perebut laki orang. Ini biasanya dipakai buat yang udah nikah. Nah, ini udah nikah nih ya. Semacam ngerebut suaminya gitu. Atau dipakai buat yang masih pacaran juga. WKWK nggak tahu ya kalau yang masih pacaran. Oh. Nah, kalau pendapat aku tentang pelakor, sebenarnya itu bukan hanya salah di pihak perempuan sih. Nah, karena yang namanya perselingkuhan itu kedua belah pihak. Yang kita nggak tahu juga siapa yang mulai. Apakah itu laki-lakinya atau emang si ceweknya jelalatan. Betul. Atau emang si ceweknya juga kegatelan. Tapi pertanyaan terbesar, kenapa selalu perempuan yang menjadi salah setiap kali ada perselingkuhan? Oh, perselingkuhan ya? Perselingkuhan. Karena wanita selalu salah. Pasal 1 ayat 1, perempuan tidak pernah salah. Pasal 1 ayat 2, jika perempuan salah, laki-laki lebih salah. Lo laki apa cewek sih? Ini nih masih nggak paham juga WKWK. Mungkin karena perempuan itu kayak barang pecah belah ya. Oh iya. Jadi sekali pecah ya udah nggak bisa dibalikin lagi. Mirisnya juga perempuan itu harus selalu dituntut sempurna dan lain sebagainya. Di sini bukan ada ngebela para pelakor. Nah, emang. Oh iya. Lanjut. Tapi emang setiap orang berbeda. Ada perempuan yang masih menahan rasa sayang, suka, dan belak-belakan lainnya. Tipe orang yang pelakor menurut aku tuh ya tipe belak-belakan itu, dan tipe yang menganggap rasa cinta itu bukan dosa. Yang nggak ada yang tahu sih hati orang itu gimana. Sejujurnya aku juga pernah di posisi menjadi pelakor dan dipelakorin. Karma is real. Karma is real. Jadi dia tuh pernah menjadi pelakor dan juga pernah dipelakorin gitu kan. Sedih ya diri Anda ya.
mungkin dalam konteks pacaran ya, karena Ya yang belum nikah dia juga. belum nikah Ya. gitu kan. Jujur ya, jadi pelakor tuh cuma bahagia sementara, bahagianya sementara. Selanjutnya merasa bersalah dan takut si laki-laki ada yang ngambil lagi. Iya benar, karena karma is real gitu kan. Haha, karma itu ada sis. Mantap. Jadi buat teman-teman perempuan yang saat ini lagi masa suka sayang sama laki orang, mending stop deh. Pikirin jangka panjangnya. Coba pikirin sis, gimana sakitnya jadi perempuan pertama. Dan satu yang pasti, kelak laki-laki kalian bakal gitu lagi sama perempuan lain, dan itu bakal menghantui kehidupan kalian. Ya. Lanjut, coba kalian berpikir rasional sebelum memulai, dan jangan menghujat para pelakor di luar sana. Takutnya balik lagi ke kita. Nauzubillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Emang laki-laki tuh emang laki orang tuh menggoda, tapi percaya deh, kalau kalian pengen memiliki sesuatu dengan jalan yang salah, ya berakhir dengan salah juga, dan nantinya jadi serba salah. WK. Nih singkatnya, intinya jangan menghujat. Coba tempatkan diri kalian di kedua sisi saat kalian jatuh cinta dan saat kalian takut milik kalian diambil. So, baper sehari, sebulan is okay. Hilaf itu manusiawi. Tapi kalau sampai bertahun-tahun bukan hilaf, itu mah emang udah demen. Nah, ini boleh dia dimuat di artikel-artikel Di majalah. blog mungkin. Nanti saya bantu up ya. Tentang judulnya berpikirlah rasional Sebelum menjadi pelakor. Yang gue tangkap aja ya dari semua artikel di kalau artikel sebenarnya ya, dari yang dibaca barusan itu, menurut gue itu lebih ke jadi pelakor itu intinya gak boleh lah, karena ya akan ada balasan lah untuk hal itu. Dan sebelum menjadi pelakor, kalian pikir-pikir dulu lah jangka panjangnya akan seperti apa gitu, karena kembali lagi ya, sesuatu pasti ada resikonya. Ini amanat dari mantan pelakor. Oke, sekarang kita coba tanya langsung nih, menurut lu sendiri, pelakor itu apa? Kalau menurut diri hamba sendiri gitu kan, pelakor tuh emang perbuatan yang salah, tapi nggak sepenuhnya salah dari si perempuan yang menjadi pelakor ini, karena ada faktor yang mempengaruhi si cewek ini bisa jadi pelakor, karena si cowoknya itu, kembali lagi kalau si cowoknya yang tadi disebutkan membuka hati, terus bisa malah merangkul si cewek ini gitu kan, Dan bukan hanya dirangkul, malah merangkul gitu kan. Apa? Misalkan kesadaran diri si laki-lakinya ini juga harus disadarkan gitu, lebih kesadaran si laki-laki gitu. Karena bukan menjadi faktor utama sih, menjadi salah satu faktor juga gitu, adanya perebutan laki ini. Selain itu juga emang karena is real gitu kan, takutnya nanti kedepannya apakah lebih buruk dari yang kita lakukan gitu kan, kita nggak tahu gitu. Untuk selanjutnya kita tanya kepada yang memiliki channel ini gitu, selaku konten kreator, youtuber, apa itu pelakor gitu kan? Silahkan Bung. gue sih simpel aja sih, pelakor itu adalah orang yang berani. Emang berani. Kalau nggak berani ya dia nggak bakalan lah sampai ngerebut kan. Kita denger ngerebut aja Udah merupakan kata yang berhaluan negatif gitu, negatif lah, ngerebut. lebih ke negatif lah, kayak merebut gitu kan. Jadi ya pelakor itu berani, jadi ayolah jadi pelakor. Maksudnya hati-hatilah jadi pelakor gitu. Hati-hatilah terhadap pelakor juga gitu. Iya gitu, karena entah apalah niatnya dia, itulah terserah dia juga lah. Oke, setelah Insya Allah 1.000 subscriber juga akan kembali. Mau nggak bikin konten? waduh nantang nih. Oke, bisa banana nih. 1.000 subscriber insya Allah pengen gue yang minta gitu, udah satu subscriber pengen masuk konten lagi gitu. Oke. Pertama bikin Video video YouTube kita lagi. bareng Dan itu di sebenarnya tengah-tengah. mungkin ada yang bilang gitu itu konten berdua, mungkin
mungkin awalan, tapi sebenarnya itu konten gue sih, channel gue gitu dia bilang gitu. Jadi support aja gitu kan. Jadi emang sebagai teman. Gak lah, karena gue gak punya teman lagi gitu. Oke, jadi terima kasih juga kepada kalian yang udah subscribe nih, udah nonton selama ini gitu ya. Terima kasih, jangan lupa terus di like, terus di support nih, karena buat gaji kameramen juga. Gitu. Dia mulu gitu kayak lapar gitu ya. Ayolah, dukung gitulah, support. Terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka, langsung di like, di share, dan jangan lupa